Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini kita akan membahas motor Shogun 125, dimana untuk motor ini mengalami kendala. Awal mulanya itu mogok Kang Bro. Namun sebelum mogok, motor itu masih sempat hidup dan posisinya itu berebet parah. Baik Kang Bro, sebenarnya untuk proses penganalisaan dan perbaikan motor berebet kemudian mogok itu hampir sama Kang Bro. Untuk bagian yang akan kita cek dan kita analisa, seperti biasa untuk kasus motor mogok kita harus tahu untuk penyebabnya, diantaranya yaitu dari syarat mesin bisa hidup atau menyala itu harus ada 3 unsur yang terpenuhi. Yang pertama BBM, kompresi, dan pengapian. Nah, dari beberapa unsur tersebut, saat saya melakukan penganalisaan untuk motor ini, ternyata dia mengalami gangguan di bagian pengapian. Nah, untuk bagian pengapian, karena untuk tipe motor Shogun 125 ini menggunakan tipe pengapian DC, di mana untuk input dari 12 volt yang masuk ke CDI itu sebagai penghasil tegangan utama untuk strom yang akan dihasilkan di ujung busi ini, sebelumnya melalui koil. Nah, untuk kasus pengapian motor ini hilang, ternyata setelah saya analisa di bagian baterai mengalami gangguan Kang Bro. Nah, untuk baterai sudah saya lakukan penggantian, namun setelah dilakukan penggantian masih ada lagi penyakit berikutnya, yaitu di bagian jalur pengisiannya itu tidak jalan Kang Bro. Nah, di sini saya juga sudah melakukan pengecekan di bagian kiprok ya. Bagian kiprok ini untuk soket kabelnya tadi ngefong Kang Bro. Jadi untuk bagian kabel warna putih yang masuk ke kiprok itu sempat terputus karena ngefong itu tadi. Kemudian untuk bagian kabel ground itu juga ikut meleleh karena ngefong. Akhirnya untuk bagian penerangan lampu juga ikut terganggu. Lampu pada putus semua. Nah, sekarang kita fokus ke bagian pengapiannya ya. Untuk bagian dari kiprok ini sudah saya rekondisikan, sudah normal kembali untuk jalur pengisiannya. Dan ini motor sudah menyala Kang Bro. Motor sudah bisa menyala, akan tetapi masih berbet-berbet. Berbetnya itu bahkan cukup parah. Kondisi awal saya tunjukkan seperti ini ya. Saya nyalakan dulu untuk motornya. Ini saya kunci kontak on. Dan untuk lampu netral sudah menyala ya, lampu netral sudah menyala. Sekarang kita nyalakan dulu untuk motor. Jadi untuk kondisi awal itu berbet-berbet Kang Bro, berebet tidak mau langsam. Nah, untuk bagian karburator atau proses penganalisaan berikutnya, saya sudah mencoba mengecek dan melakukan pembersihan di area karburator. Di sini saya lihat untuk bagian dalaman karburator juga tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian untuk analisa berikutnya saya lanjutkan lagi di bagian selang manifold ini Kang Bro. Manifold yang ada selangnya ini adalah selang yang mengarah ke membran bensin, keran membran bensin otomatisnya. Nah, di sini terlihat ya basah. Nah, ini adalah penyebab dari motor ini berebet-berebet terus Kang Bro. Seharusnya untuk sistem dari keran otomatis atau membran bensin semacam ini, seharusnya untuk bagian selang ini tidak boleh keluar bensin Kang Bro. Seandainya dia keluar bensin, maka yang terjadi adalah pencampuran bahan bakar dengan udara itu akan lebih banyak bensinnya, sehingga motornya itu berebet-berebet. Dan untuk walaupun untuk berebet itu disebabkan bisa karena kelebihan bahan bakar, bisa juga dikarenakan kekurangan bahan bakar Kang Bro. Nah, kalau ini berebetnya itu terjadi karena kelebihan bahan bakar. Seharusnya di sini tidak ada bahan bakar yang mengalir Kang Bro. Dia harus mengalir cuma dari selang yang berasal dari membran bensin yang menuju ke saluran karburator, saluran masuk sini Kang Bro. Ya, selang ini masuk ke karbu, dan selang ini tidak boleh ada
bensin yang mengalir ke sini. Nah, jika terjadi pencampuran bahan bakar, maksudnya setelah karbu dan di depannya itu ada bensin yang masuk, maka yang terjadi campuran akan menjadi terlalu kaya atau terlalu basah. Nah, jadi setelah karburator dari sini ke sini, ini tidak boleh ada udara masuk ataupun bahan bakar yang masuk. Inti permasalahannya adalah jika terjadi tambahan udara ataupun bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tanpa melalui proses pencampuran dalam karbu, itu akan menyebabkan kendala seperti ini, Kang Bro. Nah, di sini sudah saya cek untuk bagian membran keran bensinnya sini ya. Nah, ini barangnya. Nah, di sini akan saya lakukan penggantian. Ada dua opsi sebenarnya, Kang Bro. Bisa dilakukan penggantian ataupun mau dipasang langsung dari tangki menggunakan selang langsung ke karbu tanpa menggunakan membran otomatis seperti ini. Nah, syaratnya untuk selang ini nanti ditutup atau dimatikan. Kemudian untuk selang yang ke arah karbu usahakan dikasih filter supaya nanti kalau ada kotoran yang ada kemungkinan akan masuk ke karbu dan menyumbat bagian jarum pelampung, itu akan menyebabkan karbu menjadi banjir. Nah, untuk jaga-jaga, misalkan kalian tidak langsung mengganti untuk membran keran bensinnya, bisa dilakukan seperti itu. Harus dikasih filter ya buat jaga-jaga biar kotoran tidak masuk ke karbu. Kalau ada pertanyaan misalkan khawatir nanti karbu menjadi banjir, nah ini saya kasih contoh, Kang Bro. Untuk motor generasi sebelumnya atau generasi yang lebih tua dari motor ini, contohnya Astrea Grand ataupun Supra, itu kan tidak menggunakan membran otomatis seperti ini. Dia langsung dari tangki masuk ke karbu. Akan tetapi di situ dipasang satu filter dan satu filter lagi di bagian karbunya. Jadi filter itu double. Kemudian dari karburator itu sendiri juga dilengkapi dengan kran untuk berjaga-jaga supaya saat terjadi banjir pada karbu itu bisa ditutup secara manual melalui kran yang sudah terpasang pada karburator. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misal untuk bagian jarum pelampung dan pelampung itu normal, dipastikan tidak akan terjadi banjir, Kang Bro. Seperti itu ya. Nah, sekarang akan saya lakukan penggantian untuk membran keran bensinnya. Ini sudah saya carikan, langsung saja kita pasang ya. Oke, Kang Bro, ini untuk membran bensinnya sedikit berbeda dengan kepunyaan Shogun 125 yang lama ini. Karena ini saya gunakan kepunyaan Shogun New. Jadi di sini ada untuk lubang in, kemudian di sini lubang out dan satu lubang yang dari manifold. Nah, di sini ada dua lubang ya. Kemudian di sini lubang out, yang sini in. Nah, yang sini lubang ventilasi. Nah, kita coba nanti masukkan ya. Untuk in kita masukkan di sini yang dari tangki, yang ini yang ke karbu. Kemudian ini yang ke arah manifold. Oke, langsung saja kita coba pasangkan ya. Ini pasang dulu bagian yang ke karbu atau yang ke tulisan out. Oke, kita pasang untuk klemnya. Kemudian kita pasang lagi selang yang dari manifold. Ini keras banget. Contoh ini diganti selangnya. Oke, Kang Bro, sementara saya gunakan selang ini dulu ya. Saya nyari yang ukuran sama dengan ini, belum dapat untuk selangnya yang bagus. Sementara pakai ini dulu supaya kita nanti tahu perbedaan ya setelah dilakukan penggantian keran bensin ini. Nah, ini yang ke manifold. Jadi untuk sistem kerja dari membran ini, saat selang ini disedot oleh kevakuman dari intake manifold, maka untuk membran di dalam sini yang dari arah in itu terbuka menuju ke arah out.
Nah, kita coba pasangkan juga untuk bagian yang ke saluran in yang berasal dari tangki. Oke, kita lepas dulu ini Kang Bro. Ini harus langsung ditutup nanti ya. Belakang pintu. Oke Kang Bro, kita pasang ya. Pasang kembali untuk klemnya. Oke, kemudian kita pasang yang ke arah manifold. Oke Kang Bro, setelah semua terpasang seperti ini, kita coba cek yang ke arah masuk ke karbu ya, yang dari tangki. Apakah dia sudah keluar atau belum saat kita engkol nanti dari arah sebelah kiri sana. Oke Kang Bro, ini untuk yang dari yang masuk ke karbu sudah saya lepas. Kita cek ya, kita engkol dia harus ngalir Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah mengalir yang ke karbu ya. Nah, kemudian yang dari lubang ventilator tadi, yang satunya lagi, ini juga terjadi aliran juga Kang Bro. Kita bisa tutup di bagian sini ya. Kita tutup buntu saja nanti. Nah, ini yang dari arah sini. Ini juga terjadi aliran. Kita coba engkol lagi ya. Kita coba lihat yang dari sini mengalir atau tidak. Nah, oke. Oke Kang Bro, ini untuk saluran ventilator yang tulisan ventilatornya ini saya kasih selang lagi ya, saya sambungkan ini posisinya nanti kita tarik ke arah tangki belakang, posisinya lebih tinggi dari tangkinya karena posisi dari fan ini akan mengalir bensin juga Kang Bro saat kita engkol. Pada saat untuk saluran yang sini mengalir, yang sini juga akan mengalir terus. Akan tetapi jika dari selang sini sudah tidak ada aliran, dia juga berhenti ya. Jadi ini kita kasih selang panjang, kita arahkan di posisi lebih tinggi dari tank. Nanti dia akan berhenti tidak mengalir ya. Jadi untuk arah in outnya sudah tepat, kemudian cuma kita posisikan yang ini lebih tinggi dari tangkinya. Oke. Baik Kang Bro, sekarang kita coba nyalakan ya. Nanti apakah masih berbet-berbet kayak tadi atau enggak. Ini posisi sudah terpasang semua. Jadi untuk motor yang menggunakan kran otomatis seperti ini, kran bensin otomatis ya. Jadi untuk selang yang disap oleh manifold ini tidak boleh teraliri bensin Kang Bro. Jika terjadi aliran bensin di sini, maka dipastikan nanti untuk mesin jadi berbet-berbet karena terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Oke ya, sekarang sudah bisa langsam tanpa saya pegang untuk bagian handle gasnya. Kita tinggal ngepasin untuk settingan udaranya saja.
kecilkan sedikit. Oke, langsam sudah normal. Coba kita geber. Oke Kang Bro, satu permasalahan sudah terselesaikan. Motornya berbet dan kemarin mogok, sekarang motor sudah menyala. Kemudian untuk berikutnya perbaikan di bagian karburator dan komponen lainnya yang ternyata kita temukan di sini penyebab dari motor berbet. Bagian selang isap dari keran bensin otomatisnya ini mengalir bahan bakar juga. Jadi di sini syaratnya itu tidak boleh ada bahan bakar yang mengalir, biar pencampuran BBM dan udara itu cukup terjadi di bagian karbu. Setelah dari karbu tidak boleh ada udara ataupun bahan bakar yang nyelonong masuk ke ruang bakar. Nah, itu akan menjadikan campuran bahan bakar itu bisa terjadi terlalu miskin atau terlalu kaya. Akan terlalu kaya jika terjadi penambahan bahan bakar, dan akan menjadi terlalu miskin untuk campuran bahan bakarnya jika terjadi penambahan udara. Seperti itu ya Kang Bro. Jadi pencampuran antara udara dan bensin itu hanya boleh terjadi di karburator saja. Setelah dari karbu, manifold sampai ke ruang bakar itu tidak boleh ada tambahan udara ataupun tambahan bahan bakar lagi. Oke ya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like video, juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.